Shalom Aleichem, Besem Yeshua HaMashiach. Selamat bertemu kembali Bapak, Ibu, sahabat, rekan-rekan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan Julkinsu Broadcast. Kali ini saya akan sharingkan satu tema yang berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Apa itu temanya? Temanya adalah 7 sikap yang dapat menghentikan hubungan Anda dengan Allah. Jadi, sebagai orang Kristen yang telah lahir baru, jadi ingat, orang Kristen yang telah lahir baru. Karena hanya orang yang telah lahir baru, yang rohnya kembali dihidupkan dan memiliki hubungan dengan Allah Bapa, Sang Pencipta itu. Artinya, orang Kristen sekalipun, tetapi kalau dia belum lahir baru, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, bertobat sungguh-sungguh, dia bukanlah orang Kristen yang bisa berhubungan dengan Allah. Karena dosa memisahkan orang tersebut dari Allah yang kudus. Sehingga penting sekali kelahiran baru untuk orang tersebut memiliki hubungan dengan Allah. Nah, ketika orang sudah lahir baru, dia memiliki kemampuan untuk berhubungan langsung dengan Allah Bapa, tentu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Nah, orang yang sudah ginosko, orang yang sudah mengenal Yesus Kristus secara pribadi, memiliki perjumpaan, pengalaman pribadi, bertemu, mengalami Yesus Kristus, maka orang ini tentu ingin selalu memiliki hubungan dengan Allah. Karena kekristenan itu berbicara tentang relasi atau hubungan. Ya, tentu hubungan kita dengan doa, dengan komunikasi, dan sebagainya. Nah, tetapi ada 7 sikap yang dapat menghentikan hubungan Anda dengan Allah tersebut. Apa 7 sikap yang kalau ini terus dilakukan, maka bisa menghentikan hubungan Anda dengan Allah? Pengenalan atau ginosko dalam bahasa Yunani, jadi pengenalan Anda tentang Tuhan atau Allah akan mempengaruhi hubungan Anda dengan Tuhan. Tentu, tak kenal maka tak sayang. Jadi, kalau kita nggak kenal seseorang, ya tentu hubungan kita dengan orang tersebut juga tidak dekat, dan kita tidak mengenal orang tersebut, ya, dan bisa jadi ya tentu kita tidak sayang. Nah, demikian juga kita dengan Allah. Ketika kita tidak memiliki hubungan yang intens dengan Allah, maka kita tidak mengenal Allah. Bapak, Ibu, teman-teman tentu tahu, di dalam kekristenan, mengenal itu dalam bahasa Yunaninya ada beberapa kata yang berbicara tentang mengenal. Ada kata sunemi, artinya mengenal karena garis keturunan. Katakanlah orang tersebut ya lahir dari orang tua Kristen, maka anaknya otomatis akan dikatakan Kristen. Nah, anaknya ini mengenal Yesus karena orang tuanya Kristen. Nah, yang kedua mengenal itu ada epistemai atau epistemologi, pengetahuan. Jadi mengenal Yesus karena pengetahuan. Ya, banyak orang mengenal Yesus karena ya sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, belajar tentang Yesus. Dia kenal Yesus. Bahkan polemikus Muslim, wah, mereka merasa yang paling kenal tentang Yesus. Sehingga mereka bisa komplain, menyalah-nyalahkan, dan sebagainya. Padahal kenal mereka adalah kenal epistemai, kenal karena belajar. Kenal karena belajar tidak akan pernah mengenal Sang Firman. Karena Firman ini bicara tentang rohani. Nah, yang ketiga adalah ginosko, mengenal karena pengalaman pribadi, mengenal karena perjumpaan pribadi, mengenal karena kelahiran baru menjadi manusia baru sehingga mampu mengenal Tuhan. Ginosko ini pengenalan karena Allah mengangkat balok-balok selaput yang menghalangi mata rohani untuk mengenal Allah yang kudus. Jadi, kekristenan itu yang benar adalah kekristenan yang lahir baru, yang mengenal Allah
karena perjumpaan pribadi, mengenal Allah karena pengenalan pribadi, atau sering disebut ginosko. Nah, ini tidak mungkin bisa dipahami oleh orang Muslim karena mereka tidak ginosko akan Yesus Kristus. Hanya orang Kristen lahir barulah yang ginosko. Nah, yang keempat adalah mengenal, bahasa Yunani itu oida atau eido. Ya, ini biasa paling sering Allah mengenal manusia. Nah, jadi pengenalan Anda tentang Tuhan akan mempengaruhi Anda dengan Tuhan. Jadi ginosko itulah yang akan mempengaruhi hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau sunemi episteme tidak akan pernah membuat Anda kenal Allah. Jadi jangan heran, sahabat, rekan-rekan, begitu hebatnya seorang polemikus Muslim berbicara tentang Yesus, mereka tidak akan pernah mengenal firman tersebut. Kenapa? Karena mereka hanya kenal karena epistemologi, epistemai. Tidak akan pernah mengenal karena ginosko. Jadi jangan ambil pusing kalau mereka membahas tentang Yesus Kristus, itu hanya membahas karena pengetahuan. Anda tahu, pengetahuan manusia, logika manusia terbatas. Sedangkan Allah itu transenden, supranatural, di atas natural. Oleh karenanya mengenal Allah itu harus ginosko, harus dengan iman. Akibatnya hubungan Anda dengan Tuhan juga mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain sesamanya. Makanya orang yang mengenal Allah, karena Allah mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia, karena itu perintah yang utama, hukum yang utama, maka jelas hubungan Anda atau Anda mengenal Tuhan juga mempengaruhi hubungan Anda dengan orang lain sesama, ya tentu akan baik. Jadi kalau Anda mengenal, katakan Anda mengenal Tuhan Anda atau Allah Anda, tetapi dengan manusia Anda membenci, itu artinya Anda tidak mengenal Allah Anda. Ya, omong kosong tentunya. Tuhan itu relasional atau Tuhan itu hubungan. Jadi kekristenan itu berbicara hubungan, ya teman-teman. Yohanes 17 ayat 24 berkata, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Jadi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu rindu. Di mana Yesus ada, kita ada. Di mana kita ada, Yesus ada. Artinya berbicara apa? Hubungan yang tidak terputus. Itu kenapa firman menjadi manusia disebut Immanuel. Allah beserta kita, bahkan Allah ada di dalam kita. Jadi kalau Anda mengatakan Anda ke Kristen, tapi kalau Anda tidak memiliki hubungan dengan Yesus Kristus, tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, tidak mau berkomunikasi dengan Allah, ya Anda bukan orang Kristen. Karena kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Markus 12 ayat 29 sampai 31 berkata, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu." Jadi jelas, kasihilah Tuhanmu. Ini berbicara apa? Mengasihi, tentu itu hubungan. Jadi hubungan kita dengan Allah itu berdasarkan kasih. Jadi tentu Allah ingin selalu kita mengasihi Dia, mengasihi sesama. Ya. Lihat ayat 29, jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita." Jadi di dalam kekristenan, Tuhan itu Allah kita. Anda tahu Tuhan itu gelar, nama Allah itu, ya, itu adalah jabatan. Jadi Allah, huruf kecil, Allah lain, ya itu juga ada. Tetapi Allah huruf besar itu adalah Tuhan atau Jehovah. Nah, beda dalam agama lain. Agama lain mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan itu nggak ada bagi mereka, yang ada Allah.
Jadi di sini berbeda. Kekristenan dengan agama yang lain itu sangat berbeda. Allahnya itu berbeda. Kalau di kita Tuhan itulah adalah Allah. Tetapi bagi mereka tiada Tuhan, yang ada Allah. Jadi jelas berbeda. Nah, Tuhan telah menjadikan kita fokus dari kasih-Nya yang tak terbatas dan tanpa syarat. Jadi fokus sasaran kasih Allah itu adalah manusia ciptaannya yang sungguh amat baik itu. Efesus 1 ayat 45 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi jelas, kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dan Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi Bapa telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Anak-anak Bapa tentu kita, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Tanpa ada yang memaksa menyuruh, tetapi karena kerelaan Bapa. Dikatakan apa? Ada cinta bahkan sebelum penciptaan. Jadi, bahkan sebelum penciptaan, kita sudah ditentukan. Dan ada penciptaan karena cinta. Jadi kita diciptakan karena cinta dari Allah. Jadi ini berhubungan dengan kasih atau hubungan. Memulihkan kapasitas kita untuk dicintai. Kapasitas kemampuan kita untuk mencintai dan dicintai dalam suatu hubungan yang baik rusak akibat dosa. Jadi ingat, banyak orang yang beranggapan bahwa dosa itu dampaknya tidak terlalu bahaya. Padahal itu tidak benar. Yang benar dampak dosa itu adalah fatal. Yang pertama, mati secara rohani. Apa artinya mati secara rohani? Mati secara rohani artinya rohnya terputus dari Bapa yang kudus itu. Manusia jadi seteru Bapa, jadi musuh. Dosa memisahkan manusia yang berdosa dengan Allah Bapa yang kudus. Maka hubungan yang tadinya Adam dan Hawa di Taman Eden punya hubungan yang intens dengan Allah Bapa, dengan Allah, itu rusak, putus karena akibat dosa. Akibatnya manusia salah dalam memandang dirinya sebagai ciptaan yang dikasihi Tuhan. Tadi manusia memandang yang baik dan baik. Tidak ada pikiran yang jahat. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka pikiran manusia sudah dipengaruhi oleh yang jahat. Karena mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka manusia memiliki cara pandang yang salah terhadap dirinya sebagai ciptaan yang sebelumnya dikasihi oleh Tuhan. Contoh, setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka melihat dirinya telanjang dan merasa malu. Padahal sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka telanjang tapi tidak merasa malu karena tidak pernah memiliki pikiran yang jahat. Dari sini kita bisa melihat apa saja sikap tersebut, apa 7 sikap yang dapat menghentikan hubungan Anda dengan Allah ketika Anda sudah lahir baru atau sudah mengenal Yesus Tuhan secara pribadi. Atau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Anda sudah percaya kepada Yesus, tetapi dengan sikap-sikap ini bisa membuat hubungan Anda itu berhenti, lama-lama terputus. Apa 7 sikap ini yang harus kita sadari sejak dini supaya kita tentu tidak melakukannya? Yang pertama, memandang sebagai anak hilang. Nah, tentu di Lukas kita bisa membaca tentang perumpamaan ya anak yang hilang. Jadi seorang bapak punya anak bungsu dan anak sulung. Nah, suatu saat anak yang bungsu menginginkan harta warisan milik dia, padahal bapaknya belum meninggal. Nah, lalu bapaknya ya menjual warisan tersebut dan memberikan uangnya kepada anak bungsu dan anak bungsunya pergi. Lalu anak bungsu ini lama-lama habis kekayaannya, lalu bekerja pada seorang pemilik
babi, dia memelihara, lalu hidupnya susah, bahkan untuk makan pun dia harus makan ampas babi. Lalu dia menyadari kesalahannya, lalu dia kembali kepada bapaknya. Lalu lihat, perhatikan apa statement yang ada pada anak ini. Dikatakan dalam Lukas 15 ayat 19, "Aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa." Anak ini adalah anak bapaknya. Walaupun dia pergi kemanapun, walaupun dia meninggalkan bapaknya, menghabiskan warisannya, dia tetap anak bapaknya. Nggak pernah mantan anak bapaknya, nggak pernah. Yang namanya anak tetaplah anak. Nah, demikian juga kita hubungan dengan Bapa kita. Ketika kita percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan kita diberi hak kuasa untuk menyebut kita ini anak-anak Allah. Jadi, waktu kita menyadari kesalahan kita bisa minta ampun, memohon ampun, berdoa kepada Bapa, dosa kita diampuni. Tetapi orang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dia memandang dirinya sebagai anak yang hilang. Makanya anak bungsu ini datang kepada bapaknya, sebenarnya dia bisa minta maaf, lalu bapaknya pasti terima, ya, dan dia tetap akan dipelihara oleh bapaknya. Tapi anak ini punya sikap pandangan, aku tidak layak lagi disebut anak bapa. Lalu dia mengatakan, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Lihat, sikap caranya memandang bapa itu salah. Dia memilih memandang, aku lebih cocok jadi upahan bapa, terimalah aku sebagai upahan bapa. Padahal dia anak bapa. Dia salah memandang. Sama seperti kita orang Kristen. Banyak orang Kristen yang merasa sebagai anak yang hilang. Walaupun dia sudah bertobat lahir baru dan dia adalah anak-anak Allah. Tetapi di dalam kehidupannya karena tidak mengenal atau tidak memiliki hubungan yang intim dengan Allah, dia merasa bersalah dan dia merasa sebagai seorang upahan bapa. Jadi sebagai budak lagi, padahal kita sudah diangkat menjadi anak. Di sini jelas. Kebenarannya Lukas 7 ayat 47-48 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Jadi jelas, orang yang sudah lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosanya, dia sudah diampuni walaupun dosanya sebanyak apapun, semerah kirmiji dikatakan, akan dibuat putih seperti salju. Jadi kalau engkau merasa ada berbuat salah, datang kepada Tuhan, minta ampun, bertobat. Tuhan itu setia dan akan mengampuni dosamu. Jangan pernah menganggap engkau sebagai anak yang hilang. Kedua, memandang sebagai kakak yang bangga. Nah, kakak yang tinggal di rumah, anak sulung yang tinggal bersama bapak pun memiliki sikap cara pandang yang salah terhadap bapak, terhadap posisi dia di rumah itu. Dia punya hak warisan yang masih ada di rumah itu. Nah, dikatakan dalam Lukas 15 ayat 29-30, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kakaknya atau anak sulung ini protes. Selama dia bersama Bapa, nggak pernah bapaknya membuat pesta seperti yang dibuat kepada anak bungsu itu. Walaupun anak bungsu itu sudah menghabiskan warisannya. Anak sulung komplain, kenapa aku tidak diperlakukan seperti itu? Padahal aku sudah bekerja keras membantu Bapa. Lihat, ada sikap atau cara pandang yang salah dari anak sulung, kakaknya ini. Dia mengatakan begini, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku
Aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Lihat, padahal di ayat selanjutnya Bapa yang mengatakan gini, apa yang ada padaku itu juga adalah milikmu. Engkau mau potong ya silakan, tidak ada masalah karena itu milikmu juga. Kamu mau pesta ya silakan. Tetapi karena ada cara pandang yang salah, sikap yang salah, dia memandang dirinya sebagai anak yang bangga sebagai anak sulung, tapi tidak menyadari posisinya sebagai pewaris yang bisa menikmati warisan tersebut. Dia bangga dia bisa membantu bapaknya bekerja keras untuk bapaknya, tapi dia nggak menyadari bahwa dia punya hak, punya kuasa untuk menikmati harta itu. Sama seperti kita orang Kristen, mungkin banyak di antara kita yang sudah merasa seperti orang Kristen yang merupakan ahli waris kerajaan sorga. Kita salah memandang diri kita, status kita di hadapan Allah. Ya, kita tidak berani mengklaim, tidak berani menikmati berkat-berkat dari yang diberikan oleh Allah. Lalu yang ketiga, sikap yang memandang sebagai budak. Roma 8:15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi jelas Yohanes 1:12 tadi, kita diberi hak kuasa untuk menyebut diri kita anak-anak Allah. Ingat, waktu kita bertobat lahir baru, kita dipindahkan, kita ditebus, dan harganya lunas dengan darah Kristus. Dari tadinya kita budak dosa, budak iblis, kita berpindah posisi menjadi hamba Allah atau anak Allah. Tetapi karena kita tidak mengenal Allah yang kita sembah dengan baik, maka kita punya sikap dan cara pandang yang salah. Kita memandang diri masih seperti seorang budak dosa, budak iblis. Ini akan membuat, karena kita memandang diri kita masih sebagai seorang budak, maka kita ada rasa takut berhubungan dengan Allah. Kita takut berkomunikasi dengan Allah. Tentu budak takut dong berkomunikasi dengan tuannya. Karena yang namanya budak itu tidak punya hak, tetapi yang ada hanya kewajiban, teman-teman. Nah, kalau Anda masih menganggap diri Anda budak, maka Anda akan takut berhubungan, berkomunikasi, berrelasi dengan Tuhan Anda atau Allah tentunya. Nah, sikap ini tidak boleh kita pelihara. Ingat, kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Roma 8:15 dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas dikatakan gini, sebab roh yang diberikan oleh Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba, sehingga kalian hidup di dalam ketakutan. Sebaliknya, roh Allah itu menjadikan kalian anak-anak Allah. Dan dengan kuasa roh Allah itu kita memanggil Allah itu Bapa, ya Bapakku. Jadi ketika kita lahir baru, roh Allah, roh kudus diberikan kepada kita dan tinggal di dalam kita, maka kita diberi kemampuan, keberanian untuk menyebut Allah itu Bapa, ya Bapakku. Dan Allah tidak memberi kita roh ketakutan dan bukan membuat kita menjadi hamba, artinya budak, bukan, tapi kita menjadi anak-anak Allah. Nah, sikap cara pandang yang benar ini akan membuat relasi hubungan kita dengan Allah Bapa itu semakin baik, semakin baik. Tentu seorang anak punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Tidak ada jarak, tidak ada ketakutan. Keempat, sikap yang bisa menghentikan atau memutus hubungan kita dengan Allah adalah memandang sebagai anak yatim. Nah, Anda tahu anak yatim artinya anak yang tidak memiliki bapa. Nah, orang Kristen banyak yang menganggapan bahwa dia anak yatim secara rohani, padahal itu tidak. Galatia 4 ayat 4-5 berkata, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Sebelum bertobat, Anda budak dosa, budak iblis. Tetapi ketika Anda sudah ditebus oleh Yesus dengan darahnya yang kudus itu, kita diterima menjadi anak.
Sekali lagi saya tegaskan, kita diterima menjadi anak. Sadarilah posisi Anda, status Anda sebagai anak, bukan anak yatim. Jadi Anda punya Bapa, Anda punya Allah yang bisa Anda ajak berkomunikasi, Anda ajak curhat, Anda ajak berbicara setiap saat, setiap waktu. Memandang sebagai orang buangan, ini yang kelima. Cara pandang sikap yang salah membuat hubungan Anda dengan Allah terputus bahkan terhenti. Efesus 2 ayat 12-13 dan ayat 18, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Ingat, kalau Anda tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Tanpa Kristus kita bukanlah warga Israel, karena kita bukanlah Israel secara jasmani. Tidak ada darah Israel dalam diri kita. Tetapi karena Kristus secara rohani, kita adalah Israel rohani. Kalau kita Israel rohani, maka kita menjadi bagian atau mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan oleh Allah. Apa itu? Memiliki pengharapan, dan Allah kita rasakan di dunia ini. Dan di dalam Kristus, kita dulu jauh. Di luar Kristus, dahulu waktu kita belum bertobat, kita ini jauh dari Allah Bapa. Tetapi sekarang kita dekat dengan Allah Bapa karena darah Kristus. Oleh karena itu, kita dan Bapa itu sekarang dekat. Bisa berdoa, bisa berkomunikasi karena Kristus. Jadi tanpa Kristus, sekali lagi, tidak seorang pun yang bisa berkomunikasi, bercakap-cakap, berrelasi dengan Allah Bapa yang kudus. Dengan demikian Anda bisa bayangkan, orang yang selama ini mengatakan merasa dekat dengan Allah, ya dia beribadah, tungging balik di situ berapa kali sehari, merasa dekat dengan Allah, merasa didengar doanya, itu semua nihil. Kenapa? Karena tanpa Kristus Anda seteru Allah yang kudus. Tanpa Kristus jarak Anda dengan Allah yang kudus itu jauh. Doamu tidak pernah akan didengar karena dengan adanya dosa, itulah yang memisahkan engkau dengan Allah. Yang keenam, memandang sebagai orang yang terluka. Apa artinya? Yeremia 31 ayat 3 dikatakan begini, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ingat, ketika kita sudah lahir baru, kita ini menjadi anak-anak Allah. Tentu karena anak, kita akan dikasih Allah. Bahkan kasih Allah itu kekal. Bahkan waktu kita masih berdosa pun Allah mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah itu kasih. Tentu kita sebagai anak, kita adalah orang-orang yang dikasihi. Tetapi ketika kita memandang atau punya sikap sebagai orang yang terluka, atau katakanlah playing victim, kita merasa tidak cocok, tidak layak untuk berkomunikasi, bergaul intim, bergaul karib dengan Allah. Karena kita merasa terluka. Padahal Allah itu tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tak berubah. Ingat saudara-saudara, kasih Allah itu tidak berubah. Yang berubah kita. Semakin kita dekat mengenal Allah, kita akan merasakan semakin besar kasih Allah itu
bagi diri kita. Padahal Allahnya tetap sama kasihnya. Kita yang akan merasakan semakin besar. Kenapa? Karena kita semakin dekat. Tapi waktu kita jarang berkomunikasi, berrelasi dengan Allah, kita semakin jauh. Tentu kita yang merasa kasih Allah itu semakin kecil, semakin jauh. Padahal Allah tidak berubah. Yang berubah itu kita. Kita yang berubah. Oleh karena itu penting memandang diri kita di hadapan Tuhan itu jangan seperti orang yang terluka. Ingat, kita ini pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berharga kita di mata Tuhan. Jadi kita ini spesial, unik. Jangan memandang diri kita sebagai orang yang terluka. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, dari jauh aku menampakkan diriku kepada mereka. Hai umat Israel, sejak dulu aku selalu mengasihi kamu. Dan untuk seterusnya aku akan tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Ingat, gak ada perubahan dalam diri Allah. Hai umat Israel, sejak dulu loh, aku selalu mengasihi kamu. Dan untuk seterusnya, bahkan yang akan datang pun, Allah tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Jadi Allah tidak berubah. Yang berubah itu manusia. Semakin dekat kita kepada Allah, kita merasakan kasih Allah semakin besar. Semakin jauh kita dari Allah, kita akan semakin merasakan kasih Allah itu semakin kecil. Bahkan lama-lama kita tidak merasakan kasihnya. Yang berubah adalah kita sebagai manusia, bukan Allah. Itu kenapa penting kita semakin dekat dan selalu dekat dengan Allah. Nah, yang terakhir, sikap suka mengkritik diri sendiri. Ini juga membuat hubungan kita dengan Allah, relasi kita dengan Allah, itu semakin kecil, bahkan bisa berhenti. Efesus 2 ayat 4 dan 5, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi jelas, ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Tadinya roh kita mati, terputus dengan Allah Bapa. Tapi walaupun kita sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita, karena kasih karunia, karena karis kasih karunia, karena anugerah, kita dihidupkan kembali dan kita diselamatkan. Jadi jangan pernah mengkritik diri sendiri, wah aku salah begini dan begini dan begini. Tapi sadarilah, engkau sudah dihidupkan kembali dan memiliki hubungan dengan Allah Bapa yang tadi seteru musuh menjadi sekarang adalah anak-anak Allah. Itu semua karena kasih karunia yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Karena Roh Kudus yang mampu menyadarkan kita kembali, membuat kita bertobat dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Maka kita diselamatkan. Jadi hati-hati ketika kita menyalahkan diri sendiri, mengkritik diri sendiri, itu akan membawa kita memiliki cara pandang yang salah kepada Allah Bapa yang membuat kita enggan atau tidak mau berhubungan dengan Allah. Akhirnya, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan pada pembelajaran kali ini? Apa yang menghentikan hubungan Anda dengan kasih Tuhan? Yang pertama, memandang sebagai anak yang hilang, si bungsu, yang salah cara memandangnya. Kedua, memandang sebagai kakak yang bangga, kakak yang sulung, juga salah. Memandang sebagai budak. 4, memandang sebagai anak yatim. 5, memandang sebagai orang buangan. 6, memandang sebagai orang yang terluka. 7, sikap suka mengkritik diri sendiri. 7 sikap cara pandang ini akan membuat hubungan Anda dengan kasih Tuhan, dengan Allah itu bisa berhenti bahkan terputus. Apa yang menghentikan hubungan Anda dengan kasih Tuhan? 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi sadarilah bahwa Anda adalah anak-anak Allah yang harusnya memiliki hubungan yang benar, hubungan yang akrab, intim dengan Bapa Anda. Kekristenan berbicara tentang hubungan, relasi, ya teman-teman. Ya, jadi perhatikan, sadarlah bahwa Anda adalah putra-putri Tuhan, yaitu seorang yang menjadi fokus perhatian kasih-Nya yang tidak terbatas dan tanpa syarat. Oleh karenanya, jangan salah
cara memandang atau sikap kita kepada Allah, karena ini akan memiliki dampak yang tidak baik. Demikian saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pembelajaran kita kali ini, 7 sikap yang dapat menghentikan hubungan Anda dengan Allah. Semoga pembelajaran ini bisa membuat kita lebih rindu memiliki hubungan dengan Allah, dan kita boleh lebih ginosko mengenal Allah, Tuhan yang kita sembah. Tuhan Yesus memberkati.